Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait tugas Project Based Learning dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang produsen yang pertama, yaitu galang atau geprek arsi. Oke, yang pertama, harga normalnya itu ada 10.000 dan dia akan memproduksikan atau menawarkan 1.500 porsi per bulannya. Ketika harganya dinaikkan 10%, dia akan memproduksikan ataupun menawarkan 1.650 porsi. Dan ketika harganya dinaikkan menjadi 15%, dia akan menawarkan 1.750. Dan jika 20% dinaikkan, dia akan menawarkan 1.800. Nah, ketika harganya turun 10%, dia akan menawarkan cuman 1.350. Ketika harganya diturunkan 15%, penawarannya akan menjadi 1.275. Dan ketika 20%, dia penawarannya akan menjadi 1.200. Kurvanya bisa lihat di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Yang pertama konsumen 1, yaitu ketika ada perubahan harga atau ketika harga naik dari harga awalnya 10.000 naik menjadi 10%, 15%, 20%, yaitu 11.000, 11.500, dan 12.000, maka otomatis kuantitas atau permintaannya itu akan menurun karena terjadinya kenaikan harga. Selanjutnya ketika perubahan harganya itu turun, yang dimana harga awalnya tadi 10.000 turun menjadi 10%, 15%, 20%, menjadi 9.000, 8.500, dan 8.000, maka otomatis kuantitas atau permintaannya itu akan bertambah karena harganya tadi turun. Begitupun seterusnya konsumen 2 maupun konsumen 3. Kurvanya nanti bakal kita tampilkan di sini. Kurvanya di sini. Kali ini kita akan menjelaskan tentang produsen 2, yaitu geprek lingling, di mana harga sebelumnya adalah 13.000 dan bila terjadi kenaikan harga, yaitu apabila naik 10% menjadi 14.300, di mana naik 1.300, dan di mana kuantitas ditawarkannya adalah 1.320, di mana sebelumnya adalah 1.200, yaitu dan menjadi bertambah 120. Kenaikan ini tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, bila terjadi kenaikan 15%, yaitu menjadi 14.950, di mana terjadi kenaikan 1.950, dan kuantitas yang ditawarkannya bertambah 180 yang menjadi 1.380. Kenaikan ini tidak terlalu drastis. Selanjutnya yang terakhir, bila terjadi kenaikan 20% dan harga sebelumnya adalah Selanjutnya bila terjadi penurunan harga, apabila harga menjadi turun 10%, yaitu terdapat penurunan harga 1.300, berarti harga dikurangi menjadi 11.700. Selanjutnya kuantitas menjadi dikurangi 120 yang menjadi 1.080. Jadi keterangannya adalah menurun. Selanjutnya bila penurunan harga 15%, penurunan harganya 1.950, total harga akhirnya menjadi 11.050, dan kuantitasnya juga menurun 180 yang menjadikan kuantitas barunya adalah 1.020. Keterangannya juga menurun. Selanjutnya yang terakhir, apabila penurunan harganya menjadi 20%, yaitu berkurang 2.600, yaitu menjadi harga barunya 10.400, dan kuantitas barunya berkurang 240 menjadi 960, dan keterangannya adalah menurun cukup signifikan. Nah, lalu bakal menjelaskan konsumsi pertama. Jika dia naik 10% menjadi 14.300 hingga 15.600, maka kuantitasnya bakal menurun. Tapi jika permintaannya harga turun 10% dari 11.700 sampai 10.400, maka permintaannya naik. Begitu juga produsen 2 dan 3. Oke, di sini kami akan menjelaskan produsen ketiga dari geprek kita.
Jadi geprek kita ini seharga satu porsinya itu 10.000 dan kuantitas awalnya itu 2.500. Saat kenaikan harga sebesar 10% menjadi 11.000, kuantitas yang diminta pun meningkat menjadi 2.750. Begitu juga saat harga meningkat 15% dan 20%, harganya menjadi 11.500 dan 12.000. Kuantitas yang ditawarkan juga ikut meningkat dari 2.875 meningkat menjadi 3.000. Selanjutnya, asumsinya saat harga turun sebesar 10%, di harganya menjadi 9.000, kuantitas yang ditawarkannya juga ikut menurun menjadi 2.250. Begitu juga saat harganya 15% dan 20% diturunkan menjadi 8.500 dan 8.000. Kuantitas yang ditawarkan turun menjadi 2.125 dan 2.000. Untuk rumus elastisitas dan kurvanya bisa dilihat dari pada konsumen 1 ketika harga naik sebesar 10%, 15% dan 20%, yaitu dari 10.000 menjadi 11.000, 11.500 dan 12.000. Kuantitas yang diminta dari awalnya 20 turun menjadi 18, 17 dan 16. Dan ketika harga turun sebesar 10%, 15% dan 20%, yaitu dari 10.000 menjadi 9.000, 8.500 dan 8.000. Kuantitas awalnya dari 20 menjadi 22, 23 dan 24. Dan begitu juga seterusnya. Pada konsumen kedua, yaitu ketika harga naik 10% dari 11.000, kuantitas yang awalnya 32 menurun menjadi 29. Begitu juga 15 dan 20%. Dari awalnya harga 10.000 menjadi 11.500 dan 12.000. Kuantitas awal 32 menjadi 27 dan 25. Kemudian ketika harga turun 10%, 15% dan 20%, kuantitas yang diminta dari awalnya 32 menjadi 35, 38 dan 40. Dan pada konsumen ketiga, ketika harga naik 10%, kuantitas awalnya dari 24 turun menjadi 21 dan ketika harga naik 15% turun menjadi 20, dan pada kenaikan harga 20% turun menjadi 19. Ketika harganya turun sebesar 10%, 15% dan 20% dari permintaan awal 24 menjadi 26, 27 dan 28. Untuk kurva permintaan bisa dilihat berikut ini. Dan kemudian untuk elastisitasnya bisa dilihat berikut ini. Selanjutnya yaitu ada produsen keempat, yaitu geprek Mas Boy. Awal harganya itu 15.000, terus kuantitasnya itu 2.700. Pas harganya naik 10%, harganya itu jadi 16.500, terus kuantitas yang ditawarkannya juga naik menjadi 2.970. Terus pas harganya itu naik 15%, dari 15.000 jadi 17.250. Kuantitas yang ditawarkannya juga naik, yaitu menjadi 3.105, yang awalnya itu 2.700. Pas harganya itu naik 20%, dari 15.000 jadi 18.000, kuantitas yang ditawarkannya juga ikut naik, yaitu jadi 3.240. Terus pas harganya itu 14.000, kuantitas yang ditawarinya tuh jadi 2.700. Dia nggak berubah harganya. Terus pas 10%, harganya itu turun 10% jadi 12.600. Kuantitas yang ditawarin juga ikut turun, jadi 2.430. Pas harganya itu turun 20% jadi 11.900. Kuantitas yang ditawarin juga ikut turun jadi 2.295.
Terus pas harganya itu turun 20% jadi 11.200. Kuantitas yang ditawarin juga ikut turun jadi 2.160. Selanjutnya yaitu konsumen. Harga awalnya ini adalah 15.000 dan kuantitas awal itu 18. Nah, jika harga naik itu 10%, jadinya harganya 16.500. Kuantitas awalnya itu yang dari 18 jadi naik jadi turun ke 16. Nah, justru kalau misalnya harganya turun 10%, yang dari harga 15.000 jadi 13.500, maka porsinya kuantitas yang diminta ini menjadi 20. Dan juga konsumen 2 dan 3 lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Azim Nicholas dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan isi dari poster ini. Bagaimana ketika harga naik pada produsen 5 Bandar Geprek Unila. Harga awalnya kita asumsikan dulu sebesar 15.000 dan kita naikkan menjadi 10%, yaitu sebesar 1.500 menjadi 16.500, dan kuantitas yang ditawarkan sebelumnya adalah 2.000 menjadi 2.200. Lalu kita naikkan lagi menjadi 15%, yang awalnya 15.000 menjadi 17.250, berarti kenaikan harganya itu sebesar 2.250, dan kuantitas sebelumnya yang ditawarkan adalah sebesar 2.000. Lalu pada perubahan selanjutnya itu menjadi 2.300. Dan ketika kita naikkan lagi menjadi 20%, yang harga awalnya itu 15.000 bertambah jadi 18.000, yang berarti bertambah sebesar 3.000. Lalu kuantitas yang ditawarkan sebelumnya itu adalah 2.000 dan selanjutnya itu bertambah menjadi 2.400. Nah, lalu ketika ini juga ada konsumen 1, ketika harga naik 10%, harga barunya itu 16.500. Perubahan harganya itu bertambah sebesar 1.500. Kuantitas baru yang diminta itu bertambah jadi 19. Dan juga perubahannya itu, perubahan porsinya turun 2. Keterangannya, penurunan tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, perubahan harga sebesar 15%, harga baru yang didapat 17.250. Perubahan harga dari harga sebelumnya itu sebesar 2.250. Kuantitas baru yang diminta itu, kuantitas diminta yang baru itu 17. Perubahan porsi turun sebesar 4. Keterangannya, penurunan tidak terlalu drastis. Selanjutnya, ketika perubahan harga naik 20%, harga barunya 18.000, perubahan harga bertambah sebesar 3.000, kuantitas yang diminta itu 16, perubahan porsinya turun 5. Keterangannya itu penurunan. Ketika perubahan harga turun 10%, harga barunya 13.500. Perubahan harganya itu berkurang 1.500, kuantitas baru yang diminta itu sebesar 23, perubahan porsinya naik 2, dan keterangannya itu adalah kenaikan. Ketika perubahan harga turun 15%, harga barunya itu 12.750, perubahan harga yaitu berkurang sebesar 2.250, kuantitas barunya itu 24, perubahan porsinya naik 3, keterangan itu kenaikan. Ketika perubahan harga turun 20%, harga barunya 12.000, perubahan harganya berkurang 3.000, kuantitas baru yang diminta itu 25, perubahan porsinya naik 4, keterangannya kenaikan lebih banyak. Di konsumen 3, ketika perubahan harga naik 10%, harga baru 16.500, perubahan harga bertambah 1.500, kuantitas baru yang diminta
sebesar 11, perubahan porsi turun 11, keterangan penurunan tidak terlalu signifikan. Ketika perubahan harga naik 15%, harga barunya 17.250, perubahan harga bertambah 2.250, kuantitas diminta yang baru itu sebesar 10, perubahan porsinya turun 2, keterangannya itu penurunan. Ketika perubahan harga naik 20%, harga barunya itu 18.000, perubahan harganya itu bertambah 3.000, kuantitas diminta yang baru itu sebesar 9, perubahan porsinya itu turun 3, keterangannya itu penurunan. Ketika perubahan harga turun 10%, harga barunya itu menjadi 13.500, perubahan harganya itu berkurang 1.500, kuantitas yang diminta itu 13, perubahan porsi itu naik 1, keterangan itu kenaikan. Ketika perubahan harga turun 15%, harga barunya 12.750, perubahan harganya berkurang 2.250, kuantitas yang diminta menjadi 14, perubahannya naik 2, keterangannya kenaikan. Ketika perubahan harga turun 20%, harga barunya itu 12.000, perubahan harganya berkurang 3.000, kuantitas yang baru yang diminta 15, terus perubahan porsinya naik 3, keterangannya kenaikan lebih banyak. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan kurva. Di sini ada kurva penawaran ketika harga naik dan juga kurva elastisitas, dan juga kurva ketika harga turun. Di sini juga ada kurva penawaran dan juga kurva elastisitas. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.